Perkenalkan, nama saya Tabliza Akila Takia dari Departemen Teknik Lingkungan, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro, Angkatan 2018. Kegiatan KKN atau Kuliah Kerja Nyata periode 2 tahun 2021 di Universitas Diponegoro ini dimulai dari tanggal 30 Juni sampai 12 Agustus tahun 2021. Tema dari KKN tahun ini adalah sinergi perguruan tinggi dengan masyarakat di masa pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs melalui kegiatan kuliah kerja nyata. Di KKN Pulang Kampung, Tim 2 Universitas Diponegoro ini, lokasi yang saya tuju adalah di Kabupaten Cilacap, Kecamatan Cilacap Tengah, Kelurahan Sidanegara, tepatnya di RW 13 dan RW 14, Kelurahan Sidanegara. Program kerja yang saya bawa ada dua. Yang pertama yang terkait dengan SDGs adalah pelatihan pembuatan pupuk cair limbah organik rumah tangga. Program kerja yang kedua yang terkait dengan COVID-19 adalah pelatihan dan sosialisasi 3R, Reduce, Reuse, Recycle dengan membuat facial dari botol plastik. Kelurahan Sidanegara merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap. Menurut data BPS Kecamatan Cilacap Tengah dalam angka 2021 ini, pada tahun 2020, Kelurahan Sidanegara memiliki jumlah penduduk sebanyak 31.965 jiwa yang terbagi atas 16.066 laki-laki dan 15.899 perempuan. Kelurahan Sidanegara memiliki luas wilayah 3,38 km persegi dengan jumlah 23 rukun warga. Batas wilayah Kelurahan Sidanegara secara administratif pada di sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gunung Simping. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Tegal Kamulyan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sidakaya dan di sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Lomanis. Kelurahan Sidanegara memiliki beberapa permasalahan khususnya di bidang ekonomi, kesehatan, dan juga lingkungan. Pada bidang ekonomi, permasalahan yang dialami yaitu mayoritas penduduk Kelurahan Sidanegara memiliki kondisi ekonomi yang tidak stabil serta pengelolaan keuangan keluarga yang kurang baik. Permasalahan di bidang kesehatan, yaitu kesadaran masyarakat akan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS masih rendah. Hal ini terlihat dari banyaknya volume timbulan sampah sebesar 223,05 meter kubik per hari di Kelurahan Sidanegara. Angka ini cukup besar sehingga diperlukan pemilahan serta pengelolaan sampah baik organik maupun anorganik. Selain itu, permasalahan kesehatan di bidang gizi yang masih rendahnya kesadaran ibu dalam pemberian ASI secara eksklusif, masih terdapat balita yang memiliki status gizi BGM atau bawah garis merah dan juga stunting, sehingga dibutuhkan edukasi kepada ibu-ibu terkait PMT untuk pemulihan status gizi. Potensi di Kelurahan Sidanegara sangat banyak. Terdapat banyak UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah yang tersebar di wilayah ini, mulai dari bidang makanan, minuman, pertokoan, alat tulis, bengkel, laundry, dan masih banyak lagi. Yang mendominasi di kelurahan ini adalah di bidang makanan dan juga pertokoan, sehingga dapat dikatakan bahwa profesi paling banyak di Kelurahan Sidanegara ini adalah seorang wirausaha. Selain itu, setelah berkomunikasi dengan perangkat kelurahan dan warga setempat, di RW 13 dan RW 14 Kelurahan Sidanegara ini sudah memiliki bank sampah. Di RW 14 bernama Bank Sampah Putri Asih Mandiri dan di RW 13 bernama Bank Sampah Berkah Lumintir. Hal ini sangat berpotensi untuk menekan angka timbulan sampah yang ada di Kelurahan Sidanegara. Warga di RW 13 dan RW 14 juga memiliki jiwa yang solid dan selalu turut berperan aktif dalam setiap kegiatan sehingga ini akan mempermudah jalannya suatu program.
Dua program kerja yang saya lakukan bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Kelurahan Sidanegara. Pertama, yaitu pelatihan pembuatan pupuk cair limbah organik rumah tangga ini dilatar belakangi oleh lingkungan Kelurahan Sidanegara yang merupakan wilayah yang memiliki permukiman yang padat penduduk. Padatnya perumahan dan penduduk ini membuat daerah ini memiliki dan menghasilkan sampah rumah tangga atau limbah domestik yang sangat banyak. Apabila dibiarkan secara terus-menerus tanpa adanya pengolahan, maka akan dapat berdampak buruk untuk masyarakat dan lingkungan di Kelurahan Sidanegara. Oleh karena itu, untuk mengurangi dampak dari sampah rumah tangga dan limbah domestik ini, saya akan memberikan edukasi terkait limbah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk cair limbah organik. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Juli tahun 2021 di rumah Ibu Gatot, salah satu perangkat RW 14 Kelurahan Sidanegara. Kegiatan ini dimulai pada jam 16.30 WIB dan dihadiri oleh 2 orang ibu-ibu dari RW 14 Kelurahan Sidanegara. Kegiatan ini diawali dengan sapaan pembuka untuk menyambut ibu-ibu RW 14 Kelurahan Sidanegara yang telah hadir dalam kegiatan ini, dan langsung dilanjutkan dengan pemberian infografis dan juga modul serta presentasi menggunakan video tutorial pembuatan pupuk cair limbah organik, dimulai dari penjelasan alat, bahan, dan juga cara pembuatannya. Setelah selesai menonton video, dilanjutkan dengan demo pembuatan pupuk cair limbah organik oleh ibu-ibu RW 14. Mulai dari mencacah limbah organik, memasukkan air bekas cucian beras, menambahkan 3 tutup EM4 dan gula pasir, sampai diaduk dan ditutup dengan rapat. Setelah selesai membuat produk, dilanjutkan dengan tanya jawab dari ibu-ibu RW 14 Kelurahan Sidanegara yang diikuti dengan antusias. Terakhir, dilakukan dokumentasi dengan produk pupuk cair limbah organik. Program kerja yang kedua yaitu pelatihan dan sosialisasi 3R, Reduce, Reuse, Recycle dengan membuat face shield dari botol plastik. Hal ini dilatar belakangi oleh Kelurahan Sidanegara yang memiliki timbulan sampah sebesar 223,05 meter kubik per hari, di mana angka ini sangat besar sehingga perlunya edukasi dan sosialisasi terkait 3R agar dapat menekan angka timbulan sampah per hari di Kelurahan Sidanegara. Daerah Kelurahan Sidanegara juga merupakan daerah permukiman yang padat penduduk, sehingga hal inilah yang menyebabkan timbulan sampah di Kelurahan Sidanegara cukup tinggi. Lalu di Kelurahan Sidanegara ini memiliki bank sampah Putri Asih Mandiri di RW 14 Kelurahan Sidanegara, di mana pada bank sampah ini hanya menerima sampah anorganik seperti plastik, kaca, kardus, dan lain sebagainya. Sayangnya, di bank sampah ini hanya menerima dan belum melakukan pengolahan sampah anorganiknya. Padahal jika dilakukan recycle pada sampah anorganik ini, bisa menjadikan produk yang memiliki nilai ekonomis dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 di rumah Ibu Gatot, salah satu perangkat RW 14 Kelurahan Sidanegara. Kegiatan ini dimulai pada pukul 4 WIB dan diawali dengan sapaan pembuka untuk menyambut warga RW 14 Kelurahan Sidanegara yang telah hadir dalam kegiatan ini, dan langsung dilanjutkan dengan pemberian infografis dan juga modul serta presentasi menggunakan video tutorial pembuatan face shield dari botol plastik. Dilanjutkan dengan sosialisasi terkait 3R, Reduce, Reuse, Recycle, mulai dari penjelasan hingga aplikasi dari 3R tersebut. Setelah itu, dimulai pelatihannya dan penjelasan alat, bahan, serta cara pembuatannya. Setelah selesai menonton video, dilanjutkan dengan pembuatan face shield dari botol plastik oleh warga RW 14 Kelurahan Sidanegara. Mulai dari memotong botol, membuat lubang mata, merekatkan tali karet dan mika, lalu juga menghias. Setelah selesai membuat produk, dilanjutkan dengan tanya jawab dari warga RW 14 Kelurahan Sidanegara yang dilakukan secara antusias. Terakhir dilakukan dokumentasi dengan produk face shield dari botol plastik. Ini pupuk cair bagus sekali dari limbah organik. Terima kasih, Mbak. Iya. Itulah kegiatan KKN
Kuliah kerja nyata pulang kampung saya di Kelurahan Sidanegara. Walaupun kegiatannya dibatasi karena untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19, saya tetap semangat untuk membantu dan mengabdi kepada masyarakat di sekitar saya. Saya berterima kasih kepada Ibu Carlina Aprilia selaku dosen pembimbing KKN Kelurahan Sidanegara, Ketua RW 13 Kelurahan Sidanegara, Ketua RW 14 Kelurahan Sidanegara, teman-teman tim KKN Sidanegara, dan juga pihak-pihak lain yang telah membantu saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan terima kasih juga yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi.